Berarti yang prioritas buat lo juga values yang nomor satu. Betul, value. Oke. Ada lagi sih sebenarnya sih, Rit. Tapi ini lebih teknis. Mungkin yang kedua dulu kali ya. Menurut gue selain values, masalah kalau keluarga gue masalah safety. Nanti nyambung sama yang teknis sih. Safety, maksudnya mencari sekolah yang memberikan rasa aman, nyaman ke anak. Halo, apa kabar teman-teman? Hai. Sehat-sehat semua. Lagi sibuk ngapain nih? Ketemu lagi dengan kami, Ririt dan Mita. kita akan ngobrol topik yang banyak diobrolin atau diresahkan nih sama orang tua, terutama ibu-ibu. Betul. Yaitu adalah memilih sekolah anak. Tuh pusing termasuk memilih sekolah saya. Ya. Ada yang pusing juga. Yang pusing buruan komen. Jadi kita ngerasa nggak sendirian ya. Betul. Pusingnya ya. Pusingnya bareng-bareng. Tapi kita ngobrol aja biar pusingnya berkurang. Iya. Dapat pencerahan. Betul. Gimana Luruskan akhirnya ya. bisa menentukan oke, ini sekolah. Gimana nih problemnya? Jadi belakangan ini tuh gue pusing mikirin anak gue nanti mau sekolah di mana. Walaupun sebenarnya masih 2 tahun lagi sih. Oke. Baru 2 tahun lagi udah dibahas ya mau sekolahnya di mana. Benar, karena kan sekarang dari setahun sebelumnya bahkan berapa tahun sebelumnya udah antri kan, udah waiting list gitu kan, ada sekolah-sekolah yang pendaftaran udah dibuka. Iya benar, Jadi baru harus baru tahun ajaran baru udah pendaftaran untuk tahun depannya lagi udah dibuka. Pusing kan nih. Betul. Udah survei kemana aja? Adalah beberapa sekolah di sekitar rumah gue ya gitu, dan menghasilkan kepusingan. Semakin survei, semakin pusing. Ya, begitulah yang biasa kita alami ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah faktor apa sih yang sebetulnya menjadi penentu kita kalau milih sekolah buat anak? Kalau lo sendiri apa, Rit? Yang dilihat pertama begitu survei itu apa dulu nih yang dilihat? Kalau gue pertama adalah yang sesuai sama value gue atau enggak. Ya, keren itu ya. yang pertama ya. Karena menurut gue kalau memang di sekolah itu mungkin bagus, tapi value-nya nggak sejalan dengan value yang ditanamkan di rumah gitu, di keluarga, ya agak sulit juga kayaknya untuk kita menekankan value itu. Kita pengen anak kita punya value itu juga dalam hidupnya gitu loh. Kalau nyambung ke values, kenapa mungkin buat Ririt jadi hal yang prioritas? Karena mungkin berpikirnya anak itu most of their time itu akan dihabiskan di sekolah. Iya, betul kan ya? Benar. Jadi harapannya selain di rumah ditanamkan juga hal-hal yang kita anggap penting. Iya. Sekolah nih jadi perpanjangan tangan kita. Iya, benar-benar karena kan sejalan. Iya, benar. Jangan sampai apa yang diajarin di rumah beda sama bubar. apa yang diajarin beda. Nah, sekolah. Betul. Jangan sampai berbeda. Jadi anak kan bingung kan. Gue mau ngikutin yang mana? Misalnya di rumah, kalau di keluarga gue ya, gue mengajarkan lebih ke budaya Indonesia gitu. Misalnya budaya Jawa, gue dari Jawa gitu kan. Nah, terus kalau sekolahnya benar-benar berbeda, misalnya nggak perlu salim ke orang tua gitu, kan anak jadi bingung, gue ngikutin yang mana nih gitu. Sedangkan gue pengennya ya seperti budaya kita, anak kalau ketemu orang yang lebih tua salim gitu. Kalau mama-mama di sana bingung gitu ya, apa sih maksudnya values gitu ya? Intinya sih sederhananya sih nilai-nilai yang kita tanamkan ke anak atau nilai-nilai yang kita utamakan di dalam keluarga. Ada mungkin yang memilih sekolah agama gitu ya. Benar. Karena orang tua mungkin kita misalnya melihat penting sekali anak-anak memiliki pendidikan agama tidak hanya di rumah tapi juga di sekolah. Betul. Dengan harapan perilakunya nanti tercermin dari nilai-nilai yang diajarkan oleh agama ya. Terlepas dari agama apapun itu juga. Betul. Ada lagi apa ya misalnya ya? Ada juga value-nya kepercayaan diri untuk bicara ya dengan orang lain misalnya di depan umum. Itu iya, betul. Gitu misalnya kayak gitu. Itu baru satu tuh values. Ternyata banyak ya. banyak. Kalau lo gimana nih? Kalau ngomong value sih benar. Pertama adalah sekolah di mana anak bisa istilahnya mengeksplor dirinya jauh lebih lagi gitu. Karena kita nggak pengen anak kita hanya duduk mendengarkan guru
ngajar gitu ya, tanpa adanya kesempatan untuk dia ekspor, dia bisanya apa, pendapatnya mungkin bagaimana. Nah, sebenarnya sih itu values-nya. Selain itu juga masalah agama sih. That's why sekolah agama yang akhirnya gue pilih waktu itu, gitu, untuk anak gue sekolah gitu, karena biar karena kalau values keluarga ya kembali lagi pendidikan agama sejak dini itu hal yang utama. Gak harus sama loh, artinya tiap keluarga bisa beda-beda ya. Tapi berarti yang prioritas buat lo juga values yang nomor 1. Betul, values. Ada lagi sih sebenarnya sih, Rit, tapi ini lebih teknis. Mungkin yang kedua dulu kali ya. Menurut gue selain values, masalah kalau keluarga gue masalah safety. Ini nanti nyambung sama yang teknis sih. Safety, maksudnya mencari sekolah yang memberikan rasa aman, nyaman ke anak. Iya. Bener gak sih? Benar banget. Apalagi sekarang kan banyak cerita-cerita yang nggak menyenangkan ya. Kayak tentang bullying, tentang keamanan dalam arti fisik. Gitu ya. Misalnya kelasnya ada di lantai 2, terus gimana nanti naik turunnya, misalnya sesimpel itu ya. Betul. Terus sistem antar jemputnya seperti apa, apakah dipanggil satu-satu atau siapapun boleh bebas jemput atau gimana, siapa yang bisa akses ke dalam sekolah. Benar, kayak gitu. Penting juga sih. Banyak ibu-ibu yang concern tentang itu juga. Termasuk saya. Iya. Termasuk saya, karena kalau gue sendiri salah satu hal lainnya yang diperhatikan adalah masalah antar jemput sekolah. Mungkin ini bisa sama pengalamannya sama mama-mama di rumah gitu ya, terutama yang bekerja. Kebetulan gue bekerja, ya mungkin yang nggak bekerja juga sama gitu ya, artinya ikut antar jemput juga misalnya. Nah, karena memberikan rasa aman, artinya meyakinkan orang tua bahwa anak ini akan dijemput dan diantar pulang dengan aman gitu, sesuai dengan waktunya. Nah, itu makanya gue waktu itu salah satu faktornya adalah sekolahnya punya antar jemput yang memang disediakan, difasilitasi oleh sekolah. Itu kalau gue waktu itu juga salah satunya. Karena kan kalau kita nggak yakin, lagi kerja di kantor gitu kan, akhirnya jadi kepikiran anak gue udah pulang belum ya, gitu, udah sampai atau belum ya, gitu. Nah, jadi antar jemput ini hal yang utama. Gitu. Iya, benar juga, betul. Terus tentang safety juga. Sekarang kan banyak ya nih kasus-kasus pelecehan seksual gitu kan, yang serem banget ya kita sebagai orang tua dengarnya, dan sedih ya, miris gitu. Kok bisa terjadi di lingkungan pendidikan yang kita anggap dan kita harapkan aman buat anak gitu. Itu kan sekolah kan rumah kedua ya buat anak-anak ya. Gitu. Itu juga jadi concern sih kalau buat gue juga. Boleh nggak kalau kita bilang jadi urusan safety ini penting juga sekolah punya sistem ya, yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman gitu. Iya, benar sih. Dari berbagai faktor, dari gurunya sendiri mungkin, guru ke murid gitu ya, atau sesama murid, atau mungkin semua istilahnya komunitas di sekolah gitu yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman ke anak. Jadi kita di rumah atau di kantor tenang gitu tenang dan percaya ninggalin anak, percaya bahwa anak akan belajar banyak di sekolah itu untuk masa depannya. Iya, benar sih, benar. Apalagi kira-kira? Apalagi ya? Biaya gimana biaya? Biaya relatif tapi ya. Benar, biaya juga dong ya. Ngapain kita udah muluk-muluk milih sekolah yang bagus ini itu, ujung-ujungnya kayaknya di luar budget gitu ya. Itu juga sih jadi concern utama juga. Yang pasti gue mikir, apalagi kalau SD ya, 6 tahun kan lama ya. Betul. Nah, biaya itu, apakah gue mampu membayar SPP-nya kira-kira sampai 6 tahun belajar di situ? Kan bukan hanya uang pangkal ya, tapi SPP nanti setiap bulan, terus ada kenaikan kelas, ada yang bayar lagi yang daftar ulang, dan biaya pergaulan jangan lupa ya. Biaya pergaulan tuh maksudnya kayak ini playdate. Iya, playdate. Terus misalnya nih pergaulan kayak temennya bawa barangnya branded gitu. Kan bisa jadi walaupun nggak pulang cerita ya. Nah iya, cerita terus pengen kan gitu. Kalau anaknya bisa diberi pengertian bahwa ya kita nggak perlu sama juga kalau memang kemampuan kita nggak segitu gitu. Itu sih nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya anaknya meraung-raung atau masih rewel, apa ya dipindahin di sekolahnya gitu kan. Belum lagi nanti kalau ulang tahun misalnya. Betul. Ulang tahunnya
ya beda status sosial ekonomi sama Mm-mm. kita lah, beda kemampuan. Ulang tahunnya misalnya dirayakan di mana, terus anak kita pengen, atau mungkin study tour sekolah gitu ya. Field trip. Field trip, ya benar. Mm-mm. Field tripnya kemana yang itu lumayan menguras budget Ya. juga, itu juga jadi pemikiran sih buat gue ya. Iya, benar Benar sih. benar. Karena ternyata kita pikir biayanya hanya satu komponen gitu ya. Ternyata masih ada buku, Benar. seragam, Iya ya. field trip, uang kegiatan ya, terus belum lagi tadi yang ulang tahun di sekolah dan lain sebagainya, anaknya kepengenan A, B, C, karena teman-teman di sekolahnya pakai. Iya. Nah, itu memang salah satu faktor. Tapi ada loh sekolah yang mungkin nggak mengizinkan anaknya merayakan ulang tahun di ya. sekolah. Gitu ya. Itu mungkin ketika kita coba cari tahu tentang sekolahnya mungkin bisa digali tuh ya. Selain kan kita observe pasti ya, datang ke sekolahnya mau survei, sekarang kita lihat kan ya bagaimana anak-anaknya di sana gitu ya. Nah itu sih, mungkin ada hal-hal yang nggak kelihatan tapi itu pasti bisa ditanyain sih. Oke. Yang pasti jangan melebihi budget. Benar. Oh sama ini Mit, ada ibu-ibu yang lain juga yang concern tentang biaya pergaulan, itu bukan anaknya saja tapi ibu-ibunya ya. Benar. Gitu. Itu juga jadi ini apa sih, arisan? Iya kayak arisan atau nggak usah arisan tapi misalnya kumpul ketika jemput anak gitu kan, mainnya kemana, nunggunya di kafe apa gitu kan. Yes. Tapi gue percaya sih pasti di sini ada yang komen ya itu kembali ke diri masing-masing aja. Benar sih, benar. Ini itu kembali ke diri masing-masing aja. Mau ikut silakan. Enggak juga nggak apa-apa. Karena benar nggak sih kadang-kadang kan dengan ikut itu kita happy juga. Iya, kadang-kadang kan kita mau, karena mama dapat juga teman kan. Iya, dapat teman, mama perlu tempat cerita juga. Iya. Ngobrol soal anak-anaknya juga gitu. Jadi nggak selalu negatif sih sebenarnya. Bisa juga positif, tapi semuanya kembali ke masing-masing aja ya. Misalnya nggak mau ikut juga nggak apa-apa, itu pilihan masing-masing aja. Pilihan sih. Dan hopefully buat yang mungkin nggak ikut, ya nggak masalah juga buat mama-mama yang lain ya. Jangan jadi jangan akhirnya jadi nggak tahu update gitu kan. Iya. Benar. Apa lagi ya? Fasilitas. Oh ya, itu juga fasilitas sekolah. Itu yang dilihat juga nggak pas lagi survei sekolah, ngelihat. Iya, utama. Apakah fasilitasnya sebanding dengan bayaran sekolahnya gitu ya? Biaya sekolahnya sebanding nggak? Terus aman nggak buat anak fasilitasnya itu? Kira-kira kalau buat gue ya, misalnya ada sekolah-sekolah yang ada kolam renangnya, akses untuk menuju kolam renang itu dipagerin, dikunci atau gimana gitu? Jangan sampai misalnya nggak dikunci pagernya, anak bisa lari terus ada yang cebur di situ, karena itu bisa jadi. Kalau gue salah satunya adalah bersih atau enggak. Iya, bersih atau enggak, betul. Bersih atau enggak. Mau lihat dari mana bersih atau enggak? Kita mampir ke toiletnya. Itu salah satu tips. Cek toiletnya ya, nggak apa-apa ya kita masuk ke dalam sekolah, bilang pengen lihat survei. Karena kadang mungkin ketika kita datang ke sekolah, kita mungkin misalnya mau cek toilet nih ya, cek toiletnya ke area yang mungkin masih gedung yang di bagian depan gitu, yang mungkin gitu ya. Iya. Better sih cek ke dalam sih. Langsung coba cek ke dalam, karena selain biasanya kan kalau kita mungkin survei lihat kelasnya gitu ya, kita lihat juga toiletnya gitu ya, bersih atau enggak, atau hal lainnya lah di kelas gitu ya, kayak lemarinya dan lain sebagainya gitu ya, tanaman termasuk gitu ya, dirawat atau tidak gitu. Dan ya lapangannya lapangannya oke atau enggak gitu. Dan benar sih kata Ririt, istilahnya sebanding nggak dengan uang yang kita keluarkan untuk itu gitu. Kalau ekstrakurikuler gimana? Ekskul bisa sih, cuma itu penting nggak? Bukan yang 3 teratas prioritas buat gue ya. Karena menurut gue ekskul itu masih bisa didapat di luar sekolah. Kalau buat gue misalnya. Betul. Tapi kalau itu jadi concern atau enggak, ya itu akan gue tanyakan juga ketika survei sekolah gitu. Tapi itu bukan yang 3 teratas, 3 poin teratas bukan kalau buat gue. Kalau ini gue agak beda sama Ririt. Karena gue kerja, sebisa mungkin yang bisa didapat di sekolah semakin banyak benar. Yang bisa anak gue dapat di sekolah, di jam waktu dia di sekolah itu jauh lebih baik gitu. Artinya sekolah iya, ekskulnya iya gitu ya. Kalau misalnya di sekolah misalnya ada ngajinya juga dan lain sebagainya, oke gitu. Jadi
biar sekalian. Ini bukannya nggak mau repot sih, tapi lebih Iya benar-benar. alasan Tapi praktis benar. nggak sih? Dan gue rasa bukan hanya ibu bekerja aja yang mikir kayak gitu, ada juga yang ibu yang tidak bekerja atau kerjanya nggak full time gitu ya juga mikir gitu, ya udah sekalian aja nggak usah repot kita antar jemput kemana-kemana kan lebih enak kan. Bagus sih, tapi gue juga lebih appreciate kalau ada sekolah yang bisa memfasilitasi ekskul yang banyak pilihan dan juga gitu ya, bagus gitu setelah kita lihat. Itu akan hal yang bagus juga ya buat sekolah ya. Iya benar-benar, hal yang menguntungkan juga buat sekarang mama-mama ini juga ngelihat ekskulnya apa aja sih yang ada di sekolah gitu, karena anak minatnya banyak gitu ya, kepengenannya banyak, dan kadang kita sebagai orang tua suka sulit mencari tempatnya di luar sekolah gitu. Bener. Keliling dulu deket rumah atau enggak. Benar. Gitu. Belum Transportnya. Juga transport biayanya lagi. Yang kadang mirip ya sama biaya sekolah ya. Iya benar. Mirip sama biaya sekolah gitu. Jadi kayak double gitu. Nah jadi kalau misalnya itu bisa difasilitasi sama sekolah, keren. Oke banget ya. Mungkin kita juga akan gurunya dengan juga udah kenal biayanya segitu, tapi semuanya kita bisa dapat. Kita nggak ragukan. One stop shopping lah. Betul. Ya istilahnya. serba ada. Terus selain itu juga ini kalau gue metode pembelajaran kali ya. Betul. Jadi karakter anak sesuai nggak dengan metode pembelajaran di sekolah itu gitu. Karena misalnya ini buat gue ya. Misalnya ada sekolah-sekolah yang lebih menekankan ke hal yang akademis gitu. Sedangkan karakter anak kita misalnya, kayaknya dia nggak terlalu suka nih yang akademis banget. Dia sukanya belajar tuh dengan cara misalnya explore sesuatu, bikin project gitu, presentasi, atau dia lebih suka hal-hal yang non akademis, misalnya kesenian gitu ya, pentas di depan atau olahraga gitu. Akademis yang di sini nih maksudnya gimana, Rit? Maksudnya kayak guru ngajar di depan gitu ya? Guru ngajar di depan, terus anak-anak kita tuh cuma dengerin aja gini, gitu. Akademis di sini maksudnya ada dua hal. Yang pertama lebih ke mata pelajaran yang akademis. Ada sekolah-sekolah yang lebih menekankan ke mata pelajaran yang akademis, misalnya kayak math, science, matematika, kayak gitu ya. Tapi ada juga sekolah-sekolah yang semua pelajaran ini mereka berusaha me-encourage siswa untuk bisa di semuanya. Jadi kalau misalnya nggak bisa di matematika berarti ya udah dianggap dianggap nggak punya kecerdasan. Padahal kan kita punya kecerdasan multiple intelligence ya, kita punya kecerdasan beragam gitu. Jadi nggak hanya di bagian sains aja, matematika aja, tapi ada yang bahasa, kesenian, kemampuan interpersonal gitu dan sebagainya. Betul, iya. Karena zaman sekarang ya anak kita juga terekspos dengan banyak hal juga gitu. Jadi kalau misalnya metode pengajarannya masih kayak zaman dulu gitu ya, mungkin kayaknya nggak pas ya sama sekarang ya gitu. Jadi kalau yang bisa memungkinkan anak kita explore, dia mungkin senangnya hands on activity, maksudnya banyak kegiatannya gitu ya, ngerjain apa, bikin apa gitu ya, project atau apa, mungkin itu cocok. Atau mungkin senang explore alam, sekolah alam juga ada gitu ya, itu juga cocok. Iya, gitu. benar sih. Banyak kerja kelompoknya, jadi nggak individu aja gitu ya, ngerjain tugas sendiri gitu, tapi banyak diskusi kelompok sehingga mau nggak mau kemampuan komunikasinya terasah, benar ya sih? Anak kan mau jadi dilatih beraninya beraninya untuk berpendapat, presentasi gitu kerjasama, kerjasama, komunikasi. Jadi itu salah satu juga yang kita cek ya kalau lagi survei, biasanya belajarnya kayak gimana gitu kan ya pertanyaannya. Belajarnya di kelas kayak gimana gitu, apa textbook oriented kah gitu, atau anak bebas explore, karena banyak juga sekarang sekolah yang boleh explore gadget, saya bawa gadget untuk explore materi sih sebetulnya di kelas. Gitu. Ya, jadi benar-benar bukan yang nggak boleh gadget sama sekali gitu, boleh aja, tapi ada batasnya. Dan juga penggunaannya diawasi dan bermanfaat gitu ya. Buat intinya membantu proses pembelajaran itu sendiri. Benar. Setuju sih. Nah kadang-kadang ini ya yang banyak orang tua juga pusingin itu mungkin kita belum tahu persis karakter anak kita seperti apa ya. Maksudnya kita
masih agak ragu untuk menentukan anak gue cocok nggak ya dengan metode pembelajaran yang seperti ini. Apalagi gitu. anaknya masih kecil-kecil kan ya, Rit ya? Iya, benar. Masih banyak hal yang dieksplor sendiri. Benar, gitu, misalnya dari TK mau ke SD gitu kan kita belum tahu dia kira-kira gimana ya gitu. Masih meraba-raba lah istilahnya. Benar, masih meraba-raba gitu. Enaknya gimana, Rit? Kalau lo sendiri gimana? Kalau gue sendiri observasi gue dan suami gitu. Oh, kira-kira gimana sih anak ini sukanya hal-hal seperti apa, metode belajar yang seperti apa yang dia suka gitu. Terus yang kedua, kalau memang kita dari observasi pribadi masih ragu, menurut gue ya nggak ada salahnya untuk dibawa ke psikolog aja untuk dilakukan assessment, screening, pemeriksaan. Nanti saran dari psikolog, kayaknya anak ini ya cocok karakternya seperti apa, sehingga dia cocoknya belajarnya seperti apa. Ya, setuju sih, karena kadang kitanya masih bingung, atau kadang justru kitanya yang terlalu merasa yakin. Iya benar. Iya itu juga gitu kan. benar. Kita merasa sehari-hari gue sama seneng anak. belajar kok misalnya gitu ya. Padahal kayak sama anak terus kadang kita merasa kayak udah bener kok kayaknya dia cocoknya yang ini deh gitu. Kita nggak lihat lagi dari aspek yang lain gitu. Jadi mungkin tadi yang Ridit bilang kita screening di psikolog mungkin itu bisa sangat membantu karena mungkin ada blind spot kita ya. Ya, untuk anak meskipun itu anak sendiri. Mungkin ada blind spotnya. Iya benar-benar. Ya, apalagi ada yang ya? kita lewat nggak kira-kira? Tadi kan values udah, safety, finansial, terus fasilitas, metode belajar, ekskul. Guru gimana guru, Rit? Guru juga sih. Tapi gini, mama-mama mungkin juga bingung ya. Kalau guru gimana ya cara kita cari taunya gitu karena kan kita nggak di sana. Gitu. Iya benar. Apa sekarang kalau survei boleh sit in? Tapi kayaknya gue nggak tahu ya. Kalau di SD ya boleh sit in atau enggak. Tapi kalau TK sih ada beberapa TK yang boleh. Kayak trial kan? Trial class gitu. Nah kalau di SD gue nggak tahu sih. Mungkin kita bisa cari info dari anak teman-teman kita yang anaknya sekolah di sana. Gitu bagus. Ya bisa tanya-tanya kayak gimana sih. Gitu. Ya karena gue juga pernah dengar yang paling membantu itu adalah kita ngobrol, kita nanya sama anak yang sekolahnya di situ. Iya, karena udah mengalami langsung kan? Betul, sudah mengalami langsung dan anak-anak itu jauh lebih jujur. Oh iya benar. Jauh lebih jujur gitu. Artinya benar. Dia happy, dia akan bilang dia happy, dia nggak happy ya mudah-mudahan dia nggak bias ya. Maksudnya ketika dia nggak happy ya dia akan bilang ya kurangnya ini gitu. Iya sih. Jadi lebih baik sih kalau kita bisa ya punya kesempatan atau mungkin ketika lagi survei kebetulan lagi ada pembelajaran juga atau lagi istilahnya kegiatan pembelajarannya berlangsung gitu. Kalau boleh kita ajak ngobrol anak yang sekolah di situ sih itu mungkin membantu sekali ya. Oh terus ini Mit, mungkin ini terkait sama safety tadi ya. Sekarang kan lagi marak ya kasus bullying gitu ya, baik sesama teman gitu atau gimana. Nah mungkin itu jadi concern juga, kita bisa tanya ke sekolahnya, apakah sekolah itu punya program tertentu yang mengenalkan anti bullying gitu, misalnya ada training ke guru, terus misalnya ada presentasi ke anak-anak, mengenalkan bullying itu apa, terus dicontohkan dalam sehari-hari. Mungkin kita bisa tanya itu juga ya. Karena kadang-kadang anak juga gampang juga bilang bullying gitu, dibully gitu, tapi padahal tanpa tahu persis sebetulnya definisi sebenarnya apa gitu. Jadi mungkin kita lebih seneng ya kalau sekolah punya sistem bagaimana istilahnya penanggulangan atau mungkin pencegahan gitu ya terhadap isu ini, karena bisa dibilang kalau pengennya betul-betul bebas dari hal-hal yang kayak gitu kayaknya cukup sulit ya. Kita realistis aja ya, cukup sulit ya. Tapi setidaknya kalau kita diyakinkan sekolah mereka punya sistem sih itu jauh-jauh lebih oke. Lumayan banyak ya. Iya banyak banget ya. Makanya pusing kan. Makanya pusing. Jadi ini lagi gimana nih? Dari yang banyak ini kita harus gimana? Kita bikin poin-poin dan kita mana yang 5 teratas misalnya mungkin gitu. Jadi kita kerucutkan. Kalau ada yang nggak terpenuhi gimana? Mungkin mama-mama bisa komen di sini juga. Bapak-bapak juga boleh loh ya, bukan mama-mama aja. Kalau gue pribadi sih balik lagi ya ke kita ya. Mungkin kita bisa diskusi sama suami gitu. Kalau ada hal ini nggak terpenuhi gimana? Seberapa penting aspek ini harus ada dalam pilihan kita? Apakah aspek ini bisa diperoleh atau didapat di luar sekolah gitu misalnya. Misalnya mungkin ada orang tua yang ini contoh aja ya, contoh kasus.
ada orang tua yang nggak terlalu menekankan sekolah yang berbasis agama gitu. Betul. Jadi dia nyekolahin anaknya di sekolah umum nggak berbasis agama. Menurut dia sisi agamanya bisa didapat dari luar sekolah, misalnya di lesin ngaji misalnya seperti itu. Iya bisa sih, Ya kan? Istilahnya masih ada Toleransi ya, toleransi, substitusi gitu ya, masih ada bisa digantikan dengan kegiatan di luar sekolah gitu ya. Oke, kalau masih bingung, kira-kira perlu nggak sih kalau kita narik istilahnya tujuannya tuh jauh gitu loh, Rit? Misalnya kan kalau lo kan masih mikirin dari SD gitu ya, mikirin sampai nanti ini sebenarnya mau mau jadi apa? Iya, itu sebenarnya penting. Kuliahnya di mana, jurusannya perlu sampai sana? Menurut gue sih perlu ya. Jadi misalnya gini, kita nanti pengennya anak yang seperti apa, sehingga kita bisa menentukan nanti dia mau kuliah, walaupun kenyataannya belum tentu seperti sama. itu, tapi paling nggak kita punya bayangan gitu. Betul. Ya. Nanti dia mau kuliahnya di dalam negeri atau di luar negeri, terus SMA-nya mau sekolah yang seperti apa gambarannya, SMP, baru SD, sehingga semuanya sejalan gitu. Itu mah idealnya gitu nggak sih? Ya? Idealnya karena sih begitu. Gue pernah dengar katanya orang itu bingung gara-gara kita tuh mikirnya tuh dari titik kita sekarang nih, mikir di depannya. Secara depannya juga kita nggak tahu kayak gimana. Namanya juga masa depan kan ya gitu ya. Tapi kadang-kadang katanya lebih mudah kalau kita mikirin ujungnya, terus tarik mundur. Ada yang bilang gitu, ujungnya kita coba cari gambaran dulu meskipun belum tentu persis nanti kita capai gitu ya. Tapi seenggaknya kayaknya ini nih, terus kita tarik mundur gitu ya. Akhirnya nentuin SMA, SMP gitu ya, nyambung semua sampai dengan SD. Itu alternatif sih ya, alternatif. Tapi kadang bikin pusing juga karena jauh. Benar. Masih jauh. Soalnya yang udah SMP, SMA kali ya, atau SMA mau ke Iya sih. Lebih dekat. Tapi paling nggak mungkin sejalan lah ya. Yang penting sih orang tuanya happy, anaknya juga. Anak happy, nah itu juga penting tuh happy untuk sekolah ya, nggak tertekan. Karena kalau dia ngerasa nggak happy ke sekolah, mau berangkat sekolah aja tertekan, bahkan akhirnya orang tuanya yang pusing kan. Iya, ada juga sampai kasus yang anak setiap mau berangkat sekolah dia mual-mual karena psikosomatis gitu kan, jangan sampai terjadi seperti itu juga. Nah sekarang mama-mama kalau survei sekolah bawa ngajak anaknya nggak? Biar anaknya lihat sendiri sekolahnya. Iya ya, penting ya, biar dia. Menurut gue sih perlu sih, biar anaknya lihat gitu kan. Jadi kesan pertama anak terhadap sekolah itu tuh menurut gue juga lumayan penting. Begitu dia masuk dia ngeliat kayak seneng ya gitu ya. Terus ngeliat mungkin ada murid-murid yang di sana, kok kayaknya mereka asik-asik ya gitu. Terus lihat lagi fasilitasnya, oke kok nih, kayaknya aku akan suka nih gitu. Penting tuh kayaknya tuh. Jadi kadang-kadang orang tua kan sibuk sendiri ya, berpikir bahwa ini keputusan orang tua gitu. Tapi ternyata dengan ngajak anak, siapa tahu anak punya perspektif lain gitu. Iya benar. Mungkin dia ngebantuin kita ngambil keputusan. Oh iya bisa jadi ya. Iya, kayaknya dari sekian kayaknya aku stucknya yang ini gitu. Tinggal kembaliin lagi nanti ke finansial orang tuanya. Iya, betul. Support atau enggak. Gitu. Sekarang kalau gue mau tanya nih, ada istilahnya dalam memilih sekolah ini, inilah keputusan yang benar. Ada nggak sih dalam memilih sekolah? Ini benar, maksudnya? Ini salah gitu. Right decision tuh ada nggak sih dalam memilih sekolah? Menurut gue sih nggak ada yang benar, nggak ada yang salah dalam memilih sekolah. Begitu. Kembali ke masing-masing. Oh, maksudnya secara umum. Ya, oke. Nggak ada yang pakem yang benernya tuh jadi tuh ini. Nggak ada ya, karena ya kita berbeda masing-masing gitu. Itu balik ke diri masing-masing orang tua dan anak juga gitu. Ya. Karena balik tadi, karakter anak juga beda-beda, kondisi orang tua juga berbeda-beda. Jadi nggak ada yang bisa kita bilang bahwa inilah yang benar dalam memilih sekolah, karena paling yang bisa kita telah yang faktor-faktor tadi ya, kita obrolin tadi. Sorry, dipotong, mumpung ingat. Kadang-kadang jarak dari rumah juga jadi pertimbangan ya, jarak dan kemacetan gitu ya, waktu tempuhnya itu juga jadi pertimbangan loh. Iya, betul, karena anak keburu capek nanti kalau sekolahnya juga jauh kan. Iya. Tapi lain lagi sih kalau misalnya mikirnya, tapi itu sekolah yang kita rasa memenuhi semua. Betul. Berarti itu yang harus agak sedikit dikorbankan. Iya. Iya, ya itu paling kita hanya bisa ngobrolin faktor-faktornya, dipertimbangkan lagi ke masing-masing, ya karena kan kembali lagi beda-beda ya. Beda-beda. Sehingga hopefully nanti begitu udah kita tahu faktor-faktor berapa nih, 3 apa 5 Rit? Yang mesti kita kecilin kurang lebih biar nggak pusing. 5 kali ya, kalau 3 kayaknya kekecilan, terlalu sempit. Mungkin 5 gitu ya, kalau dirasa kayaknya udah
udah dapet nih ya gitu kali ya, udah dapet ya. Mungkin itulah yang tepat menurut kita, dan artinya kita itu orang tua dan anak yang belum tentu sama dengan yang lain. Jadi nggak perlu diributin ya, bener nggak sih? Benar. Nggak perlu diributin. Karena kayak gitu kan, ngobrol tapi ada jadinya ribut gitu. Benar. Ini nggak oke sekolahnya, yang ini aja gitu. Karena ini gini. Terus kita jadi terpengaruh gitu kan. Oh iya, nggak oke. Kenapa gini? Padahal belum tentu nggak oke buat satu anak, belum tentu nggak oke buat anak yang lain karena karakternya beda-beda. Bener. Jadi nggak usah khawatir, moms gitu ya. Yang penting kitanya yakin, anaknya juga yakin. Ada yang lewatnya nih? Apa ya? Kayaknya satu lagi. Oh ya, ada lagi. Kayak itu mau ditutup tapi kayaknya masih ada lagi gitu ya. Karena memang faktornya banyak. Iya, banyak banget emang. Catering. Oh iya, catering. Nah, mama-mama suka pusing mikirin bekal. Ya. Pusing gak sih? Ada catering di sekolah? Enggak. Oh, tapi fleksibel aja gitu. Karena gini, ya namanya juga mama ya, ingin yang terbaik buat anaknya gitu kan, nyiapin bekal. Kembali lagi karena gue bekerja, kadang gue prepare kayak siapin bekal yang bisa disimpan, tinggal nanti mungkin dikukus atau digoreng, dipanasin gitu kan. Tapi realistis aja ya, kadang kita capek. Benar. Dan ternyata anak gue juga happy juga ketika dia menikmati momen dia jajan. Karena di saat jajan, di saat itulah dia hang out sama teman-temannya kan. Gitu. Jadi suka merasa mungkin dia bawa bekal, nah teman-temannya jajan gitu. Jadi, nah itu sudut pandang yang lain tuh. Jadi makanya gue bilang kalau gue urusan makanan, gue fleksibel. Gue nggak terlalu yang gimana banget. Kalau lo karena anak lo lebih kecil, gimana? Jadi faktor penting nggak nih? Makanya harus sehat, terjamin. Sampai sekarang sih memang gue mengusahakan apa yang dimakan sama dia tuh yang sehat, bergizi gitu ya. Jadi memang gue membatasi dia jajan-jajan, makan ciki-cikian, coklat sebagainya ya. Luar biasa. Bukannya nggak boleh, tapi dibatasi sedikit. Oke, boleh tapi sedikit kayak gitu. Supaya ya harapannya dia lebih mau makan makanan sehat. Nah tentang catering, tapi tadinya sih gue sama sekolah yang ada cateringnya gue merasa terbantu ya, karena kitanya nggak ribet harus nyiapin makan segala macam. Tapi pernah anak gue suatu ketika itu dia melihat di TV ada anak-anak yang makan bersama dan makanannya sama, terus dia bilang nggak mau sekolah yang seperti itu. Wow, menarik. Dan dia nangis beneran. Gue juga gak ngerti ya, mungkin karena masih kecil aja kali ya. Kayaknya kalau gue nangkep pakai dijatah gitu. Iya, makanya. Apa kayak dijatah jadi dia sedih gitu ya? Kalau menurut dia, kayaknya di pikiran dia makanan yang disajikan itu mungkin belum tentu sesuai dengan selera dia, seperti yang apa dibawain dari rumah gitu. Nggak bisa milih gitu kan? Nggak bisa milih. Harus ngabisin. Gitu. Iya gitu, makanya dia agak takut gitu. Tapi sebenarnya ada teman gue juga yang anaknya sekolah di sekolahan yang menyediakan catering. Itu positifnya adalah anak lama-lama jadi nggak memilih makanan, karena mau nggak mau ya adanya itu. Kalau mau dimakan, kalau misalnya nggak mau dia nggak makan ya nantinya dia akan lapar. Konsekuensinya dia tahu konsekuensi dia rasain gitu. Sendiri, betul gitu. Jadi ya plus minus itu. Tapi benar juga ya gitu. Karena kadang juga anak jajan kan kadang suka kembali lagi ya, uang jajannya berapa, yang belum tentu sama. Belum tentu sama, benar. Itu juga jadi tantangan tuh ya. Tapi dengan adanya catering misalnya semua sama, semua dapatnya seragam, ya tinggal pilihan ke anaknya, makan atau enggak gitu ya. Tapi lama-lama ya itu ada anak yang belajar lama-lama, ya udah kalau nggak makan konsekuensinya akan lapar nanti, akhirnya dia makan gitu. Jadi nggak banyak milih, nggak picky eater ya. Itu positifnya sih. Jadi ternyata sama nih, berarti nggak ada yang benar, nggak ada yang nggak ada yang salah. Balik lagi ke masing-masing gitu. Mau yang ada cateringnya ataupun nggak masalah, anak jajan dikasih uang jajan secukupnya gitu ya. Yang penting kita pastikan anak kita terisi perutnya. Benar. Karena kan durasi panjang loh. Itu juga. Jadi ada lagi. Ada faktor lagi ya. Jam belajar. Benar, jam belajar. Milih yang sampai jam 4 atau jam setengah 3, jam 3. Ya, tapi udah include ekskul, atau yang jam 1 gitu. Kalau gue dulu sekolah ya kelas 1 SD itu pulang jam 10, masuk jam 7 pulang jam 10. Gue sih udah gak inget sih. Makanya sekarang masih agak terkaget-kaget. Kelas 3 baru pulangnya jam setengah 1 gitu. Tapi kalau awal sekarang tuh banyak sekolah-sekolah yang sekolah swasta yang pulang kelas 1 SD itu pulangnya udah di atas jam 1, jam 2
jam 2:30 gitu udah banyak. Ya, kayaknya sih sekarang rata-rata jam segitu sih. Kalau sama Iya. ekskul mungkin sampai jam 3, setengah 4 Mm-mm. gitu. Nah, ada orang tua yang berpikir dia nggak mau anaknya menghabiskan banyak banget waktu di sekolah karena anaknya jadi kurang waktu istirahat atau kurang bisa mengeksplor hal-hal lain di luar sekolah gitu. Tapi ada juga orang tua yang berpikiran ya udah nggak apa-apa karena toh belajar metode pembelajarannya bukan yang belajar terus kita dengerin guru kayak gitu enggak, tapi selama durasi waktu yang panjang itu anak diisi dengan berbagai kegiatan, belajarnya pun metodenya menyenangkan, nggak boring, terus ada ekskul, ada cara misalnya sholat bersama kalau yang untuk berbasis agama Islam gitu ya. Nah, sholat bersama dan makan siang bersama itu aja udah makan waktu sejam atau 1,5 jam gitu kan, anak baris, wudhu, sholat, itu kan udah makan waktu sendiri kayak gitu. Jadi ya itu Ya bisa. emang betul ya, orang-orang bilang udah kayak rumah kedua ya. Iya, benar. Makanya harus betul-betul dilihat lagi faktor-faktornya karena memang jadi rumah kedua buat anak ya. Kita udah banyak yang diomongin. Banyak banget. Padahal belum juga ngomongin ada yang boarding school loh. Oh iya. Oh my God. Ini kayaknya nggak Ya, habis-habis kalau ya, nggak ngomongin habis-habis. faktor apa saja Iya, yang iya, menjadi benar. penentu milih sekolah anak gitu. Kalau ngomong boarding school juga Boarding another school. factor juga Iya, sih. mungkin kita bisa bahas boarding school itu di episode berikutnya nggak sih, karena Betul. agak panjang juga. Biasanya boarding school tuh SMP ya, mulai SMP. SD ada nggak sih? Kayaknya nggak tahu Ada nih ya. nggak? Kalau Mungkin bapak-bapak ibu-ibu bisa komen. Iya, Yang kasih dari kita SD nggak? masukkan insight gitu. Kira-kira seru nggak sih kita ngomongin boarding school di next episode-nya? Atau mungkin ada pernah tahu gitu SD yang sudah boarding? Atau mungkin baru di SMP? SMP ya. Kalau gue sih taunya SMP. Gue juga taunya SMP. Di luar Siapa sana tahu SD udah. SD, iya. Siapa Dari tahu ya. SD sudah boarding school, Bener. kita nggak tahu ya. Karena makin lama makin pesat. Oke. Ya. Nah, yang mungkin nontonnya tengah-tengah atau mungkin kehilangan arah gitu ya, dari tadi kita ngobrolinnya apa aja, nanti kita recap kali ya. Di akhir kurang lebih faktor-faktornya apa aja. Dan sekali lagi ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Intinya ini semua kembali ke keluarga dan orang tua dan anak. Hopefully nanti di akhirnya menjadi keputusan yang tepat. Gitu sih. Jadi bukan benar dan salah ya, tapi keputusan yang tepat. Gitu. Yang sesuai dengan kondisi orang tua dan anak. Persis. Oke. Kayaknya itu dulu ya. Kayaknya itu dulu ya. Nanti kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, lebih seru lagi pastinya. Oke, kasih kita juga ide ya, ngobrolin apa yang kira-kira seru. Iya. Oke, terima kasih udah nonton kita. Bye.